Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat petani Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, tetap semangat, dimudahkan berbudidaya, dikaruniai keluarga yang bahagia, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menanam cabai ya, menanam cabai di polybag. Kali ini kita akan bahas mengenai media tanamnya. Medianya apa saja yang bagus, yang istimewa ya istilahnya, yang mampu menopang tanaman cabai ini baik di fase pertumbuhan maupun nanti sampai ke fase pembuahannya. Nah, apa saja media yang telah kita buat? Mari kita coba sebutkan satu persatu. Nah, ini dia kawan-kawan media yang kita jadikan untuk media tanam cabai kita. Yang pertama yaitu kompos. Ini dari kuhui kambing yang telah kita fermentasi. Ini sudah dingin, ini sudah bagus. Ini sudah kita fermentasi cukup lama ya, ini bisa kita lihat dari teksturnya juga telah banyak yang telah hancur dan tidak ada lagi hawa panas ya di sini. Sudah dingin, jadi sudah bagus untuk campuran media tanam. Yang kedua yaitu kita gunakan sekam padi. Yang ketiga yaitu ini arang ya, ini arang yang sudah jadi tepung ya, istilahnya sudah hancur ya ini ya. Hanya ada sebagian kecil saja yang masih berupa arang-arang kecil ya. Dan ini adalah kompos dari daun bambu. Dan yang satunya yaitu bahan utama, yaitu kita gunakan tanah topsoil, yaitu tanah yang di permukaan yang subur. Nah, dari kesemua bahan ini kita blend, kita campur dengan komposisi yang kita buat, yaitu 2-1-1-1, yaitu 2 untuk tanah, yang selebihnya 1-1 ya untuk bahan-bahan yang lain seperti kuhui dan juga sekam yang kita gunakan. Nah, setelah semua bahan kita campur, lalu kita peram dulu ya. Walaupun ini sudah bahannya sudah kita fermentasi, tetapi tetap kita peram. Nah, ini yang telah kita blend, yang telah kita campur seperti ini. Dan oh ya, satu lagi yang lupa kita sebutkan tadi, yaitu ini. Itu adalah cangkang kulit telur yang telah kita hancurkan atau telah kita remukkan ya, yang nanti kita campurkan juga ke media tanam kita. Itu adalah pengganti dari dolomit ya, kapur dolomit, untuk menetralkan pH media tanam kita. Nah, setelah semua bahan tercampur seperti ini bisa langsung kita masukkan ke dalam polybag seperti ini. Lalu kita tunggu sekitar 20 hari ya, atau 2 minggu sudah cukup, baru kita tanam. Atau sebelum kita masukkan ke polybag, bisa kita tumpuk seperti ini, lalu kita tutup dengan terpal selama kurang lebih sama ya, 2 mingguan. Setelah itu baru kita pindah tanamkan cabai yang telah kita bibitkan terlebih dahulu. Ini dia bibitnya. Ini cuma cabai biasa, ini cabai dari dapur yang kita sisa-sisa dari dapur yang kita semai. Dan ini dia yang telah kita coba pindah tanamkan seperti ini. Mengapa kita harus mendiamkan dulu media di dalam polybag ini selama kurang lebih 2 minggu? Karena kita berjaga-jaga saja ya, kalau ada bahan-bahan yang masih belum steril ataupun masih belum sempurna dalam proses fermentasinya, takutnya nanti tanaman yang kita tanam di bawah cabai ini akan mengalami layu terlebih dahulu, kuning daunnya, ataupun bisa mati ya kalau tidak kuat tanamannya. Maka dari itu, demi aman saja ya, kita coba kita diamkan dulu selama 20 hari atau 2 minggu juga nggak apa-apa, baru coba kita pindah tanam. Nah, setelah kita coba pindah tanam seperti ini, perawatan selanjutnya yaitu kita cukup menyiramnya saja. Tidak perlu kita tambah pupuk apapun, cukup dengan
kita siram secara rutin, tidak usah terlalu banyak. Kita hanya cek saja ya media, kalau masih lembab sudah cukup, jangan sampai becek karena nanti akarnya bisa busuk ya. Kalau terlalu becek, juga ditempatkan pada tempat yang teduh terlebih dahulu selama kurang lebih 1 atau 2 minggu. Nah, setelah itu baru kita letakkan di tempat yang terkena simat secara full ya, untuk membantu pertumbuhannya, fotosintesnya agar lebih sempurna. Nah, proses ini memang kelihatannya ribet ya, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita lakukan secara berkala, kita siapkan segala macam bahan-bahan organik yang kita punya, semisal untuk penyediaan kompos daun bambu. Nah, ini bisa kita lakukan jauh-jauh hari, atau kita bisa punya pojok kompos atau stok kompos yang kita buat banyak sekalian. Terus nanti setiap saat kita mau menggunakan, kita sudah ada ya, kita sudah siap. Kalau seperti sekam padi juga tanah itu mudah ya. Kalau sekam padi tinggal kita pergi ke penggilingan padi, kita beli ataupun kita minta, biasanya boleh. Juga untuk kompos kohi ya, terutama kohi kambingnya itu juga harus difermentasi dahulu, karena ada zat amonia yang nantinya panas ya kalau tidak kita fermentasi terlebih dahulu, yang nantinya akan mengganggu atau bisa membuat tanaman kita layu ataupun bahkan mati ya kalau terlalu banyak zat panas atau amonia di dalam media tanam kita. Nah, demi amannya juga fungsi-fungsi yang lain seperti kita bisa menghilangkan patogen, kita bisa menghilangkan atau kita bisa membunuh istilahnya benih-benih rumput ataupun benih-benih tanaman yang tidak kita inginkan yang terbawa atau tercampur di koi kambing, karena kambing kan makan rumput yang biasanya rumput tua itu ada biji-bijiannya yang kadang ikut dimakan kambing tetapi tidak ikut tergiling di dalam perut kambing, sehingga saat keluar benih itu masih utuh dan masih berpotensi untuk tumbuh. Nah, ini nanti juga akan jadi masalah bila tidak difermentasi terlebih dahulu. Juga kita akan bahas ini cangkang telur. Cangkang telur ini juga limbah dari dapur ya. Ini biasanya hanya kita buang, tetapi kali ini kita manfaatkan. Ini mengandung banyak zat kalsium. Juga ini bisa sebagai penetral pH tanah atau media tanam kita, pengganti dolomit yang kadang kita tidak punya ya, kalau kadang sulit ya mendapatkannya. Ini bisa diganti dengan cangkang telur. Nah, ini dulu sahabat yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya cara budidaya tanam cabai di dalam polybag. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.